Mereka melanjutkan pembicaraan yang sangat serius, setidaknya menurut Sam. Tapi mereka bicara seperti sedang janjian untuk mancing bersama di akhir minggu ini. Dibakarnya sebatang rokok kretek lagi. Sambil berjalan perlahan kembali menuju gerbang dan minta si bapak penjaga untuk membukakan pagar. Sam dengan santai berjalan ke arah kiri dan kanan rumah tersebut. Setiap kondisi rumah di sekeliling tempat itu direkam dalam pikirannya, hingga ke belakang rumah yang ternyata ada rawa kecil yang ilalangnya serta beberapa tumbuhan berduri yang lumayan lebat. Setelah rawa kecil tersebut ada lapangan yang juga kecil dan terlihat biasa dipakai anak-anak bermain bola karena ada tiang gawang dari bambu pada kedua sisinya. Setelah merasa cukup memahami kondisi seputar rumah, dia pun kembali. Di gazebo sudah bertambah 2 orang wanita. Yang satu seorang ibu-ibu yang terlihat sangat anggun. Perkiraan Sam umurnya mungkin 55 tahun atau lebih, karena wajahnya dan penampilannya mencerminkan kematangan usia, namun kecantikannya terjaga. Sam menatap ibu itu dan tersenyum. Ibu itu pun tersenyum pada Sam. Kecantikan dan keanggunan ibu itu membuat Sam berpikir, keturunan bangsa apa dia? Dari mana asalnya? Tingginya melebihi wanita Asia pada umumnya. Seperti Sam mungkin lebih dari 175 cm. Bibirnya berlapis gincu warna lembut senada dengan baju bermotif bunga-bunga kecil. Bentuk wajahnya seperti orang Eropa, tapi matanya cenderung sipit. Hidungnya mancung tapi ramping seperti orang-orang Asia Tengah. Begitu juga warna kulitnya yang terlihat sampai sebatas siku. Sam mendahului menjulurkan tangannya untuk bersalaman. Sam, panggil saya Bu Wirda, istri Pak Irwan. Dan ini putri kami satu-satunya, Aida. Sam menyalami tangan Aida sambil memperkenalkan dirinya. Belum hilang rasa kagumnya terhadap Wirda, Sam merasa takjub dengan kecantikan Aida. Namun tetap, Sam mampu menekan perasaan terpesonanya pada Aida. Aida hanya tersenyum sambil menjabat tangan Sam tanpa ada sepatah kata pun. Nah, kalian sudah bertemu dengan keluarga kecil saya, ujar Irwan. Mereka berdualah yang harus kalian lindungi 24 jam dengan segala resiko. Aku hanya berharap kondisi ini segera berlalu tanpa ada kejadian-kejadian yang aku khawatirkan. Sam tersenyum sambil menganggukkan kepala. Sepintas ia melihat wajah Ibu Wirda yang mulai nampak kekhawatirannya. Pak, apa tidak sebaiknya mereka mengawal kita ke tempat yang tersembunyi, ke villa, ke pulau, kemana saja? Anggap saja kita liburan, ujar Wirda sambil menggenggam tangan Irwan. Or even better, we can go to Canada or Boston, ujar Aida dengan bahasa Inggris yang begitu fasih dan suaranya yang lembut. Not yet, belum saatnya, Mam. Aida, Papa minta tolong sama mereka karena mereka sangat disegani. Beberapa kolega Papa juga merekomendasikan mereka. Papa berharap Stephen membatalkan ancamannya setelah dia tahu kita dilindungi oleh mereka. For how long, Pak? Ada suara Aida yang lembut namun terasa sekali kekhawatirannya. I hope not for long. Do we have to stay at home all the time? Tanya Wirda. It's better that way for our own protection until they give us the words that it's safe for us to go out, kata Irwan. Sambil menatap kami satu persatu. Alex dan Ipul berbarengan menatap Sam. Dia tersenyum. Kami minta waktu 2 hari untuk mengatur segala sesuatunya. Hari ketiga, Bapak sekeluarga mau pergi kemana saja, kami jamin keselamatan Bapak, Ibu, dan Kak Aida. Tentunya Bapak sekeluarga harus selalu koordinasi dengan kami bila ada keperluan-keperluan.
walau hanya sekedar ingin belanja atau makan bersama. Sambil beranjak dari tempat duduknya, Sam memandang Irwan. Maaf, izinkan saya untuk melihat seluruh rumah keluarga Bapak dan siapa saja yang tinggal di sini. Irwan pun berdiri hendak mengantarkan Sam, tapi Wirda menggenggam tangan Irwan dan berkata, "Pak, biar Aida yang mengantar Sam. Masih ada hal yang mau Mama tanyakan." "Sam saja cukup kan? Saya juga mau bertanya pada Bapak berdua." Wirda memandang Alex dan Ibu. "Saya yakin cukup, Bu," jawab Alex. Dan mereka duduk kembali, sementara Sam melangkah menjauhi gazebo diikuti oleh Aida. Sam sengaja melambatkan langkahnya untuk menanti Aida. Setelah ia melihat Aida berjalan di sampingnya, Sam sedikit menolehkan kepalanya ke arah Aida dan hendak bertanya. Tapi sebelum ada kata-kata keluar dari mulut Sam, suara Aida sudah terdengar. "Kamu bisa bahasa Inggris?" "Sedikit." "Namamu Sam?" "Ya." "Hanya Sam?" "Ya." "Kamu sudah lama sama mereka?" "Dari kecil." Basa-basi Aida terus saja keluar dari bibir yang terlihat sempurna bentuknya. Tidak tebal, tidak tipis. Merah muda, entah gincu, entah asli. Begitu warna bibirnya. Aroma parfum mahal seringkali secara lembut membelai bulu hidung Sam. Langkah kakinya ringan, gerak tubuhnya tak terlihat canggung berjalan beriringan dengan Sam. Padahal itu kali pertama mereka bertemu. Ini Pak Anto. Dia penjaga di sini dan juga mengurusi kebersihan halaman dan taman. Aida memperkenalkan bapak yang tadi membukakan pintu pagar. Pak Anto tinggal di sini sama istrinya, Weni, yang mengurusi kebersihan rumah dan menyiapkan masakan buat kami. Sam menjabat tangan Anto sambil memperkenalkan namanya. "Kita ke dalam," ujar Aida. "Nanti dulu. Saya mau lihat seputar rumah." Tanpa menjawab, Aida berjalan menyusuri tembok rumah. Sam memperhatikan dengan seksama. Rumah itu 2 lantai, tidak terlalu besar dibandingkan rumah-rumah bos yang pernah didatangi Sam. Tak ada satupun bangunan atau tembok rumah yang terhubung langsung dengan tembok halaman. Selalu berjarak, setidaknya 4 meter. Temboknya pun utuh tanpa ada pagar atau teralis di atasnya. Hanya seperti diberi pecahan-pecahan kaca di atas tembok halaman. Dan hanya ada 2 pohon besar di 2 sisi belakang rumah, pohon duren dan pohon mangga. Beberapa dahan pohon mangga yang terlihat cukup tua dan besar-besar menjulur sebagian ke arah rumah, sebagian ke arah tembok. Sementara pohon durennya lebih tinggi lagi, sudah melebihi tinggi rumah yang 2 lantai itu. Di bagian belakang rumah ada 2 balkon, di lantai kiri dan kanan rumah. "Kamar Kak Aida yang mana?" tanya Sam. "Balkon yang dekat pohon mangga, yang dekat pohon duren kamar papa sama mama," jawab Aida. "Kamu suka duren?" "Suka. Nanti kamu bawa ya. Beberapa hari yang lalu kita habis panen." "Banyak?" "Kalau awal musim selalu banyak, tapi sekarang akhir musim hanya beberapa." Nah, ini pavilion tempat tinggal Pak Anto dan istrinya, juga tempat Nur dan Wiwit. Sebelum Sam bertanya siapa mereka, Aida langsung menjawab, "Nanti kamu ketemu mereka semua di dalam." "Saya mau lihat ruangan ini." Tanpa menunggu jawaban Aida, Sam menuju pintu ruangan tersebut. Ruangan itu sebetulnya seperti rumah kecil yang dihubungkan dengan koridor pendek dan terbuka ke bangunan utama. Hanya ada tonggak kayu di masing-masing sisi dan atasnya ditutupi pohon yang merambat, pohon anggur dan binahong. Rumah kecil itu atasnya dibuat datar dan terlihat dari bawah dipenuhi pot tumbuhan dan berbagai macam bunga pada seluruh sisinya. Posisinya berada di antara kedua balkon dan lebih dekat ke pagar tembok. Di dalam rumah kecil itu ada 1 pintu kamar sebelah kiri dan 2 di sisi sebelah kanan. Sepertinya ruang kiri lebih luas dari 2 yang lainnya. Jarak antara kamar kiri dan kanan hanya 1 meter dan di ujung sebelah kiri ada 1 kamar mandi. Sam masuk ke setiap kamar yang tidak ada satupun terkunci sampai ke pintu belakang menuju koridor penghubung ke bangunan utama.
Sam kembali ke depan dan melanjutkan melihat di sisi luar rumah hingga akhirnya mereka berdua bertemu kembali di gazebo. Tapi Sam tidak mengarahkan langkahnya ke sana. Dia terus berjalan menuju pintu utama rumah yang terdapat 2 pilar menjulang, namun dengan ornamen yang sederhana. Tidak terlihat megah, namun berkesan anggun. Sekarang saya mau lihat seluruh ruangan bagian dalam, termasuk kamar Kak Aida. Aida tidak menjawab apapun, dia hanya sedikit heran. Sam memang sopan, tapi setiap dia mau lihat apapun, kenapa kalimatnya bukan kalimat tanya atau permohonan kepada dirinya sebagai pemilik rumah? Seakan bunyinya kalimat perintah, yang mau tidak mau Aida harus mengantarkannya. Seperti saat Sam berkata, termasuk kamar kakak Aida, gumam Aida dalam hati. Kenapa dia memberi tekanan pada kamarku? Sementara kamar mama dan papa dia tidak singgung. Seakan pasti aku izinkan melihat ke dalamnya. Dan lagi Aida yakin setelah melihat cara Sam memeriksa kamar di pavilion, begitu pula Sam akan memeriksa kamarnya. Sam memang tidak membuka lemari apabila ada, tapi cara dia berdiri dan menatap seluruh ruangan seperti alat scan. 3D printer yang memindai suatu objek untuk dikopi. Begitu pintu dibuka oleh Aida dengan selebar-lebarnya, terlihatlah sebuah ruangan yang begitu mewah, namun kesan sederhana dan anggun tetap dirasakan oleh Sam. Seperti bentuk sofa yang cenderung simpel, seperti sofa pada umumnya. Tidak ada ukiran-ukiran khas suatu daerah, tapi hanya melihat warna kulit dan bentuknya, Sam sudah yakin sofa ini begitu nyaman dan pasti mahal. Dan yang membuat Sam sangat terkesan adalah bergelantungnya lampu kristal di tengah-tengah ruangan tersebut. Bukan orang kaya kalau nggak ada lampu kristal yang menggantung di ruang tamu, bagaikan setumpuk buah anggur yang ranum. Setiap tempat yang pernah ia datangi, entah itu rumah, hotel, atau tempat-tempat wisata atau mall yang ada lampu kristalnya, Sam selalu merasakan keangkuhan dari ruang tersebut. Tapi di ruang ini Sam tidak merasakan hal itu. Lampu kristal itu seperti pelengkap keanggunan seluruh ruangan itu. Ada meja ukiran dengan beberapa bingkai foto keluarga, serta beberapa pajangan semacam piring keramik. Satu lukisan besar sekitar 3x5 meter dipajang dengan indah di dinding. Semua seakan pada tempatnya yang sempurna, sangat memanjakan mata tanpa ada aura intimidasi bagi orang-orang macam Sam.